Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Dan kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Ayub Sektianto dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Respect and Peace. Berdasarkan 1 Tesalonika 5 ayat 12-13 bersama saya Carmela Natasha Febiani, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih karena kami boleh kembali dipanggil untuk terus mau bersama dengan Engkau dalam setiap apa yang menjadi renungan kami pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang senantiasa berserta kami, dan biarlah kami dapat boleh sungguh-sungguh merenungkan firman-Mu dengan baik. Ini doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah dari 1 Tesalonika 5 ayat 13 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Sekali lagi saya bacakan, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Teens, kalau kita tahu, Franz Magnus Susino itu adalah seorang rohaniawan, pendidik dan juga penulis. Nah, di dalam buku berjudul Etika Jawa yang ditulisnya dikatakan bahwa konsep hidup unggah-ungguh identik dengan prinsip hormat. Unggah-ungguh adalah suatu etika dalam budaya Jawa di mana seseorang harus menunjukkan sikap hormat kepada orang lain dalam hal apa? Berbicara atau membawa diri sesuai dengan derajat dan kedudukannya di masyarakat. Nah, penghormatan satu sama lain berdasarkan tatanan yang ada akan menjaga masyarakat dari berbagai potensi konflik dan pertikaian. Jadi kalau unggah-ungguh itu dilakukan dengan baik, maka katanya pertikaian akan mereda, akan meminimalisir pertikaian yang ada. Nah, rasa hormat di dalam komunitas orang percaya juga ditekankan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di kota Tesalonika. Dalam nasihat terakhir di suratnya yang pertama ini, Paulus menyatakan bahwa salah satu kunci menjaga kehidupan bersama yang rukun adalah dengan menghormati orang yang dipercaya sebagai pemimpin di dalam jemaat. Di dalam pelayanan gereja perdana, Paulus menunjuk beberapa orang di antara jemaat yang menurutnya memiliki kemampuan dalam memimpin gereja Tuhan. Mereka adalah awam yang dipercaya untuk melayani. Ketika Paulus harus kembali melanjutkan perjalanan pemberitaan Injil, merekalah yang ditunjuk untuk melayani jemaat. Nah, para pengikut Kristus, mereka menyediakan diri dan hati untuk sepenuhnya melayani Tuhan melalui pelayanan kepada jemaatnya. Paulus berpesan agar jemaat menaruh rasa hormat terhadap para pemimpin yang melayani di antara mereka. Rasa hormat akan membawa mereka hidup jauh dari pertikaian dan memandu komunitas untuk hidup dalam damai seorang terhadap yang lain. Teens, di komunitas manapun kita berproses, akan selalu ada orang yang dipercaya untuk memimpin. Dan ketika kita menghormati mereka, maka akan terjaga hidup yang penuh damai. Jadi kehidupan yang penuh damai adalah hidup yang saling menghormati satu dengan yang lain. Kiranya kita dapat memahami renungan kita pada hari ini, dan mari terus mengembangkan hidup yang saling menghormati. Yuk kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, ini kami kembali dengan segala kerendahan hati kami. Kami Tuhan kembali ditegur agar kami dapat memiliki sikap hormat, sikap yang saling menghargai, agar kiranya kami dapat hidup dalam damai. Dan biarlah Tuhan, seluruh aktivitas kami, seluruh apa yang menjadi tutur kata dan perbuatan kami, semuanya seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah itu menunjukkan hormat kami kepada sesama, juga kepada
Engkau, Yesus Kristus, Tuhan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati kita.